kita memuji Tuhan bersama pada hari ini. Yang setuju tepuk tangan dong. Pendampingan dan konseling pastoral terhadap remaja pengidap penyakit tinea capitis. Tinea capitis adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi jamur dermatofit pada kulit kepala dan batang rambut. Adapun gejala yang muncul dapat berupa kulit kepala yang bersisik dan pitak, hingga peradangan dan kebotakan yang meluas. Tinea capitis merupakan penyakit kulit kepala yang disebabkan oleh jamur dermatofit yang berkembang pada jaringan kulit. Infeksi ini lebih sering terjadi pada kulit yang berkeringat dan lembab dan menyerap lapisan luar kulit kepala dan batang rambut. Kasus ini berdasarkan kisah nyata yang dialami oleh seorang remaja perempuan bernama Samira Atariata Fani yang biasanya disapa Ata. Ata telah berjuang menghadapi krisis selama kurang lebih 7 tahun. Penyakit ini diperkirakan akan sembuh, namun belum pasti kapan waktunya. Ata telah mendapatkan banyak tekanan batin berupa celaan terhadap dirinya, baik itu dari teman-teman, orang-orang sekitar, maupun dari keluarganya sendiri. Berdasarkan kasus ini, maka pendekatan yang cocok adalah pendekatan Gestalt. Model pendekatan atau konseling yang digunakan yaitu pendekatan Gestalt, termasuk dalam rumpun pendekatan humanistik. Pendekatan Gestalt adalah pendekatan yang menekankan pada kekuatan diri sendiri. Pendekatan ini menekankan bahwa manusia mempunyai tanggung jawab pribadi atas urusan yang belum terselesaikan. Tujuannya adalah untuk membantu konseli mencapai kesadaran tentang pengalamannya dari waktu ke waktu. Konselor membantu konseli menginterpretasikan dirinya, kemudian menemukan hal yang belum terselesaikan yang mengganggunya hingga kini. Konselor dapat membantu konseli mengungkapkan perasaan yang sebelumnya yang belum atau tidak pernah diungkapkan secara utuh. Dalam pendekatan ini, konselor menggunakan teknik kunci, yaitu dengan melakukan dialog bersama konseli tentang hal-hal yang sangat menekan jiwa dan menolong konseli mengekspresikan perasaan yang belum pernah diekspresikannya. Berikut adalah simulasi kasus pendampingan dan konseling pastoral terhadap remaja pengidap penyakit tinea capitis. Ini kisahku. Seorang gadis yang memiliki rambut yang indah. Namun, saat-saat indah itu tak lama. Helai demi helai berjatuhan. Jatuh hingga tak ada. Tinea capitis. Dengan ganas telah menggerogoti seluruh kulit kepalaku. Aku akan sembuh, tapi tak tahu kapan. Yang bisa kulakukan hanya menjalaninya. Berkali-kali aku pergi ke dokter dengan harapan penyakitku membaik. Tetapi dokter terus berkata bahwa belum ada kepastian kapan aku sembuh. Aku selalu pergi dengan harapan yang sama. Tapi aku juga pulang dengan jawaban yang sama. Aku sudah tak tahan lagi dengan rasa gatal dan perih. Semakin panjang rambutku, semakin pula perihnya. Perih yang sungguh tak tertahankan. Aku terpaksa harus pergi mengguntingnya lagi dan lagi. Bahkan ketika rambut itu baru saja tumbuh. Namun di lubuk hatiku yang terdalam,
Aku ingin ia tumbuh dan mengancam seperti punya mereka. Ya, mereka, gadis-gadis dengan rambut panjang atau pendek yang terurai, yang bisa diikat, yang bisa dikepang, dan diatur berbagai model sesuka hati mereka. Tapi mengapa aku tidak seperti mereka? Nona tuh, lihat tuh. Weh Nona, itu kepala ke lampu taman tuh. Upin. Weh Renadawati. Nona, salempang tuh paket di leher bukan di kepala. Kepala begitu. Aduh, Nona, Nona. Ibu kenapa nih? Ini kok kasihan nih? Put, adek, kenapa? Iya, Ma. Kamu kayak sayang? Put, kenapa? Put, kenapa? Cerita dong. Nah, siapa nih dong? Anak yang biasa dulu di Jawa, mana? Tonggang begini botak na, tonggang begini kepala begini na, rambut na. Dia tahu dia botak mah, harus kalau ngomong sama dia. Dong tuh sama aku anak tuh rasa apa? Contohnya omong-omong dong tuh karena alami anak kasar. Jadi sudah kasih kita dengan kata-kata. Dan hari sini main harus salah kali obatin ada di kepala ya. Pada ketemu pikir itu anak dengan kata-kata. Nah biasa sekarang ketemu fokus ya di proses penyembuhan itu paling penting. Yakin kalau kau ikut resep dokter, pasti suatu saat ada rambut itu berkendali. Baik, ibadah kita sudah selesai. 1, 2, 3. Ini kita ibadah habis, sekarang saya susun makan ini, mari kita makan. Makan ini, silahkan. Tes mama deh. Mama ada, mama di belakang biar nanti kalau mama dengar. Putri, penyakit belum sembuh juga. Asli, beberapa tuh jauh-jauh tadi tidur. Begitu-begitu saat terus. Perasaan di kapan keluar sebenarnya ya. Boleh kayak gitu mah. Kita semua orang tuh baik. Shalom. Ya, shalom. Kakak shalom, Mama. Shalom. Mari masuk. Duduk. Kemana kakak? Mama pun anak yang kemarin ada di acara tuh, itu nama siapa ya? Oh, Putri kok. Iya Mama, dia ada kok? Ada, dia di kamar. Baru Iya. pulang. Tunggu Bebek. Put. Iya, Ma. Ini kakak Peneta ada cari di dalam kamar. Shalom kakak. Shalom Nona. Ini di belakang dulu ya. Iya Mama. Ada sibuk kok? Sonde kakak, ini beta baru pulang kerja tugas, jadi ada duduk di kamar. Ini kakak mau cerita-cerita sedikit dengan Nona nih, bisa kok? Oh iya, bisa kakak, bisa. Tapi sebelumnya minta maaf ya Nona. Ini kakak mau tanya, kenapa kok Nona gunting rambut sampai botak begitu? Nona ada sakit kok? Iya kakak, beta sakit.
Kalau boleh tahu Nona sakit apa? Ini di bepung kepala nih, kakak bilangnya ada jamur dermatofit, jadi itu tuh sakit tinea capitis. Itu sakit tuh Nona. Nona rasa ke mana? Ini sakit nih kakak, kayak gatal-gatal. Terus kalau dipanas tuh bepung kepala perih, pedis. Terus kalau sisir rambut rontok banyak. Nona sakit sejak kapan? Ini beta sakit sudah dari SD, ya hitung-hitung sekitar 6 atau 7 tahun. Wih, ternyata lama juga. Iya kakak, sudah dari lama. Ini pernah ju rambut rontok tuh sampai setengah bagian, terus pakai rambut yang masih ada untuk tutup dengan bandol. Tapi as itu juga beta rasa kayak sama sa. Jadi beta memutuskan untuk gunting, kasih botak. Tapi abis beta gunting kasih botak, beta coba untuk pakai wig, dan ternyata juga beta rasa kembali rasa kayak sama sa. Makanya beta sekarang lepas begini sa kak, kasih tinggal botak. Tapi kalau mau keluar baru beta pakai selendang, karena ini kan baru keluar jadi beta pakai selendang. Kalau begitu, menurut Nona, apa yang Nona rasa ketika orang-orang lihat Nona? Ini menurut beta kakak, orang-orang lihat beta tuh dari ya seperti biasa dua sisi, ada sisi negatif dan ada sisi positif. Kalau dari sisi negatif tuh orang-orang yang son tau bepung keadaan kemana dong, hina-hina beta, ejek-ejek beta, kayak ih perempuan mah kenapa kau gunting botak, gunting rambut begitu. Nah kan beta ju sonde minta untuk beta begini, beta ju mau punya rambut panjang. Hanya kalau dari sisi positif yang beta rasa tuh dong lihat beta mungkin sebagai inspirasi supaya dong lebih mensyukuri dong kehidupan. Kalau dalam Nona diri sendiri, Nona pernah rasa bertanya-tanya begitu soalnya kenapa Nona yang alami ini? Pernah kakak, dan itu ulang-ulang lah. Apalagi ke orang ejek-ejek beta, itu rasa bertanya-tanya akan semakin besar. Sampai beta sendiri juga sering bertanya-tanya, beta ini salah apa sampai beta ini dapat begini, beta sakit begini. Kan Nona sudah dengar, dokter bilang Nona pun sakit nih, belum tahu kapan sembuh. Nah, Nona pernah kesan dari rasa putus asa atau Nona berpikir untuk berhenti berjuang begitu untuk Nona lebih sembuh? Pernah kesan? Kalau untuk itu saya pernah kakak, karena dalam bepung proses nih dari sakit, dari SD ini beta belajar untuk bersyukur karena Tuhan menempatkan beta di tengah-tengah orang yang mau menguatkan beta untuk berjuang. Sama kayak bepung mama, untuk bepung kesembuhan, walaupun dokter bilang sudah tahu itu kapan. Tapi ya sebagai manusia, beta sering rasa down kakak, apalagi setelah orang hina-hina beta, terus beta pulang, beta akan menangis. Hanya setelah itu, beta berdoa dan kembali untuk mencoba menerima untuk diri kembali, dan akan terus berulang-ulang terjadi seperti itu kakak. Menurut Nona, Nona harus menghindar dari itu rasa down yang Nona rasa terus-terus atau Nona harus menghadapi itu rasa. Kalau bisa menghindar, kakak beta mau untuk menghindar. Hanya kan manusia punya masing-masing dong perspektif. Tapi beta berharap supaya dong bisa lihat beta dari sisi positif dan ambil hal-hal yang baik dari beta untuk dong pun hidup kakak. Tapi jujur kakak beta rasa kayak bosan ada di itu siklus terus-terus. Kayak beta kena ejek terus beta pulang beta menangis, beta berdoa, kembali beta menerima, keluar beta bosan kakak, beta lelah, beta capek dengan beta hidup yang seperti itu. Pasti bosan, nah tapi kan namanya juga kehidupan toh, Nona harus buat apa selain Nona terus menghadapi itu. Nah betul yang Nona bilang, manusia tuh dong masing-masing punya perspektif sendiri. Jadi dong tuh yang Nona bilang tadi, dong bisa lihat ketong dari sisi positif atau sisi negatif. Jadi Nona jangan terlalu pikir jo dengan itu, tapi kan memang namanya manusia. Kalau orang omong ketong pasti ketong jo rasa, entah itu omong yang dari sisi negatif atau omong sisi positif.
Jadi yang kakak bilang di sini, Nona tetap terus bersyukur sayang. Tadi Nona bilang terus bersyukur dengan semua orang yang ada dalam Nona punya kehidupan, bersyukur dengan Nona punya kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Orang-orang yang Tuhan tempatkan ada di Nona sekitar tuh untuk kasih kuat dan dorong Nona untuk terus berjuang, untuk Nona nanti ada pada kesembuhan dari Nona penyakit. Jadi tetap semangat, jangan menyerah. Tuhan pasti akan selalu menyertai Nona. Terima kasih banyak kakak. Ya Nona. Ini kisahku. Kisah penuh harap, bagai menyusuri lorong gelap tak berujung, hitam dan kelam. Tapi kini telah nampak titik terang yang membawa pengharapan. Entah di mana ujung lorong ini, entah kapan aku sampai di ujungnya. Aku tak tahu. Yang pasti, aku tak sendiri. Aku bersama titik terang itu. Titik terang yang memberi kuat, titik terang yang memberi damai. Meski kadang gelap hampir menutupi titik terang itu. Aku melangkah dengan pelan, tertatih-tatih menjalani kenyataan, belajar menerima realita kehidupan. Kita memuji Tuhan bersama pada hari ini. Yang setuju tepuk tangan dong.